Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mercy Wulandari, NPM 5021207, kelas 4 BPGST, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria MPD. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum. Yang pertama, kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan, lebih tepatnya 2 tahun setelah merdeka. Yang kedua, kurikulum 1952 merupakan kurikulum di Indonesia yang berlaku sejak tahun 1952. Yang ketiga, kurikulum 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang kelima, kurikulum 1975. Kurikulum ini mengarah pada pendidikan yang efektif dan efisien. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung proses skill average. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Kurikulum ini juga disebut dengan ke-94 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh pendidikan. Yang kedelapan, kurikulum 2004. Kurikulum ini adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004. Yang kesembilan, kurikulum 2006. Kurikulum ini adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh pendidikan. Yang kedelapan, kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan. Yang ke-11, kurikulum merdeka merupakan metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Kerangka dasar kurikulum ini merupakan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum yang menjadi acuan pembelajaran. Kerangka dasar kurikulum ini mengarah kompetensi yang perlu dikuasai peserta didik, karakter yang perlu dibangun dan dikembangkan. Inti dasar kurikulum terdiri dari yang pertama struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran, yang tiga prinsip pembelajaran dan asesmen. Hakikat kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Landasan-landasannya yaitu yang pertama, landasan filosofis. Pandangan-pandangan filsafat sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Yang kedua, landasan psikologis. Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak abad pertengahan, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang pesat. Adapun prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum terbagi atas dua hal. Yang pertama, prinsip umum, dan yang kedua, prinsip khusus. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.